Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faji Bayhaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik kelompok umur maupun senior, putra dan juga putri. Kita ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di matchday ke-10, di mana Indonesia akan menghadapi timnas Jepang yang akan bermain di Osaka ya. Dan pemain timnas Indonesia sudah sampai di sana ya. Tentunya juga seluruh pemain tim nasional Indonesia sudah memulai latihan-latihan ringan, di mana pertandingan tersebut untuk tim nasional Indonesia memang tidak berpengaruh apa-apa dikarenakan Indonesia sudah nyaman dengan 12 poin di peringkat 4 dan sudah dipastikan lolos ke ronde keempat atau ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Tentunya nanti Indonesia tidak tahu ya akan berada di grup A atau di grup B di ronde keempat, karena dari peringkat 3 dan peringkat 4 ini di jumlah 6 negara dibagi lagi menjadi dua grup, dan Indonesia tidak tahu apakah berada di grup A atau di grup B nanti. Oke, ketika menghadapi Jepang nanti pada tanggal 10 bermainnya jam setengah 6 sore, dan tentunya ada yang apes nih, ada yang apes banget dua kali ketika menghadapi Jepang, dan juga besok ketika menghadapi Jepang pemain ini tidak bisa bermain, yaitu adalah Ivar Jenner. Kasihan ya, pada saat menghadapi Jepang di GBK Ivar Jenner tidak bisa main, akibatnya Indonesia kalah dengan skor 4-0. Dan besok pun ketika menghadapi Jepang di Jepang ya, di Osaka, Ivar Jenner tidak bisa kembali bermain karena Ivar Jenner kembali mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ketika Indonesia menang 2-0 menghadapi Arab Saudi, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning, dan kemarin ketika menghadapi Cina masuk di babak kedua di menit ke-83 menggantikan itu ya. Jadi dia mendapatkan kartu kuning lagi sehingga mendapatkan 2 akumulasi kartu kuning. Di mana memang peraturan FIFA ini ketika ada pemain yang mendapatkan kartu kuning dari ronde ketiga dari awal pertandingan itu terus ya dihitung terus. Walaupun misalnya dia pertandingan pertama kena kartu kuning, lalu di pertandingan ke-8 kena lagi, maka di pertandingan ke-9 tidak main. Itu sama seperti Martin Paes. Martin Paes pertandingan pertama ketika menghadapi Arab penalti ya, kartu kuning, blunder, dan kemarin kartu kuning lagi ketika terakhir menghadapi Bahrain. Makanya ketika menghadapi Cina tidak main. Untungnya kita punya kedalaman skuad yang mumpuni, yaitu penjaga gawang ada Emil Audero. Dan di sini Variener kembali tidak bisa menghadapi Jepang, bermain ketika menghadapi Indonesia menghadapi Jepang, karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning setelah sebelumnya dia mendapatkan kartu kuning pada saat pertandingan melawan Arab Saudi yang kita menang 2-0 yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand, dan terakhir ketika menghadapi Cina dia mendapatkan kembali kartu kuning sehingga dia mendapatkan akumulasi kartu kuning, dan pada saat pertandingan menghadapi Jepang Ivar Jenner dipastikan tidak dapat dimainkan ya. Ini mungkin kesedihan, kekecewaan tersendiri ya bagi Ivar Jenner karena tidak bisa bermain atau tampil menghadapi Jepang. Walaupun di sisi lain Jepang memang tidak menurunkan skuad terbaik, tapi ini adalah pembuktian kepada tim kepelatihan tim nasional Indonesia di sana yang dikepalai oleh Patrick Kluivert bahwa ajang unjuk gigi, dan dimana memang Patrick Kluivert ini belum pernah bereksperimen sama sekali, dan inilah saatnya untuk pelatih Patrick Kluivert melakukan eksperimen formasi, dan juga pemain-pemain yang belum diturunkan mungkin bisa dicoba lebih awal dijadikan starter seperti Arhan Pratama dan juga Asnawi Mangkualam, mungkin bisa dicoba dimainkan di awal, atau juga Dinjem bisa dimainkan lebih ke depan. Harus banyak bereksperimen, atau nanti Tom Hai berpasangannya dengan pemain yang lain, jangan Joey Pelupesi, atau Joey Pelupesi berpasangan dengan pemain yang lain, jangan dengan Tom Hai ya. Itu harus dicoba dimaksimalkan. Begitu juga dengan di center back, mungkin juga bisa memasang banyak formasi nanti di pertengahan babak pertama dan juga di pertengahan babak kedua harus mengganti formasi sebagai bentuk eksperimen dari pelatih Patrick Kluivert, karena pertandingan menghadapi Jepang pun tidak berarti apa-apa, kita hanya mendapatkan poin FIFA aja, dan ketika kalah kita menghadapi Jepang kita hanya berkurang minus 3 poin ya, 3 poin rank FIFA, dan kita sudah mengantongi 15 poin. Apabila dikurangi 3 maka kita akan mendapatkan tambahan 12 poin pada periode bulan Juni di FIFA Matchday ini ya. Jadi sudah ada tambahan poin lah untuk rank update
push rank. Tapi kita tentunya di era Patrick Kluivert ini belum pernah melakukan eksperimen, di mana era pertama ketika menghadapi Australia dengan waktu yang mepet, dia belum sempat melakukan yang namanya uji coba. Begitu juga kemarin ketika menghadapi Cina, belum ada uji coba ya, cuma hanya ada tesnya di Bali, tapi tidak ada uji coba. Dan inilah saatnya, momen yang tepat untuk melakukan uji coba dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, dan melawan Jepang boleh dieksperimen nanti menggunakan formasinya 4-4-2 atau 4-3-3 atau 5-3-2, atau banyak eksperimen. Dan juga coba dipasangkan antara Justin Hubner dengan Miss Hilger, atau juga Rizky Ridho dengan Miss Hilger, atau Jai Ijes dengan Miss Hilger kembali dipasang dengan pasangan yang sayap kiri dan sayap kanannya. Mungkin juga Calvin Verdong coba dinaikkan ke depan, atau Calvin Verdong bisa diistirahatkan diganti dengan Shane Patinama. Begitu juga dengan sebaliknya di sisi kanan ada Eleanor Renders, ada juga Yakob Sayuri mungkin bisa dipasang di depan ya, dan Kevin Dix mungkin bisa ditaruh ke depan, dan banyak formula ya. Ditambah lagi ada Beckham Putra yang notabene memang bermain cukup baik selama dipercaya 20 menit tampil di GBK, dan juga ada Lily Pali. Artinya di sini adalah kesempatan Patrick Kluivert untuk bereksperimen formasi ya. Jangan pada saat seperti pelatih sebelumnya bereksperimen ketika menghadapi Cina di saat pertandingan krusial ya. Kalau ini memang kita pertandingan ini tidak apa ya, tidak menghasilkan apa-apa, menghasilkan hanya poin FIFA aja. Jadi ya inilah saatnya bereksperimen sebelum nanti kita melakukan FIFA Matchday di bulan September. Tentunya memang targetnya adalah yang dikatakan oleh Erick Thohir, yaitu ketika bulan September nanti kita akan menghadapi tim dari Timur Tengah. Dan ini kita coba pada saat lawan Jepang, di mana kita sudah dipastikan lolos dan saatnya untuk bereksperimen. Kira-kira pendapat teman-teman bagaimana tentang Ivar Jenner yang lagi-lagi harus tidak bisa bermain ketika menghadapi Jepang, dan bagaimana tentang eksperimen dari formasi yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert ketika menghadapi Jepang? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.